Biasakan disimak sampai habis biar nggak gagal paham. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk para subscriber saya yang sudah setia menemani channel ini ya, sudah lama ya. Jadi saya hanya membagikan pengalaman saya pribadi ya, bukan saya jadi diri orang lain ya. Saya tidak harus sama dengan orang lain, saya harus menjadi diri sendiri, dan Anda semua harus bisa menjadi diri sendiri juga. Nah, baik, kesempatan kali ini kita sudah banyak berbicara tentang golok, pisau. Nah, kali ini adalah sebenarnya cara perawatan kayunya. Jadi kita punya koleksi ya, harusnya dirawat ya, dirawat terus diperhatikan gitu, jangan sampai kusam atau nanti rusak gitu ya. Harus dirawat gitu. Kayak misalkan saya punya pisau kalau pabrikan yang nggak dirawat ya, karena ininya handle-nya fibrok, terus dia kuat ya, fibrok, kena air, kena ini, kecuali kayu ya. Terus bilahnya juga kalau pabrikan ya stainless, ya nggak usah dirawat gitu kan. Tapi memang kalau tidak dirawat stainless juga dia akan kusam ya, akan kusam, agak butek kayak iler juga gitu ya, kurang kurang enak, kurang eye catching ya maksudnya tuh. Tapi kalau misalkan di tim-tim tukang jagal, biasanya di RPH dia tuh biasanya kinclong setiap hari karena setiap hari mereka pakai. Jadi dipakai itu ya sebenarnya kinclong terus gitu, kecuali kita didiemin 1 tahun ya. Untuk jagal-jagal tahunan saya berbagi juga pengalaman bagaimana cara merawatnya. Itu pisau pabrikan. Kalau misalkan kayak pisau lokal atau golok lokal ya harus dirawat baik-baik. Karena begini, saya itu praktisi, misalkan saya praktisi penyembelihan juga, tapi saya juga pengkoleksi juga. Jadi saya juga suka barang-barang yang unik dan langka. Misalkan saya tuh tidak lepas dari golok tradisional. Karena apa? Karena nilai seninya tinggi dibanding ya pisau pabrikan, walaupun bersaing ya untuk peruntukannya nggak kalah juga ya, golok lokal nggak kalah juga. Cuman kadang-kadang orang suka terkontaminasi sama orang-orang. Wah, misalkan ada seller-seller yang pabrikan ya, dia pasti menjagokannya ya pabrikan. Untuk yang tradisional, seller-seller tradisional ya persaingan ketat seperti motor Honda dan Yamaha, Honda dan Yamaha, atau si Xiaomi dan Xiaomi. Ya begitulah ya, persaingan ketat, adu argumen mana di antara yang terbaik. Sebenarnya semua itu tidak ada yang paling the best, tidak ada yang paling sempurna. Dan kita hanya memaksimalkan ya, hanya memaksimalkan. Nah, itu kita harus merawat. Saya tuh senangnya tuh dari dulu tuh golok, kayu, dan tidak dipernis. Kenapa tidak dipernis? Kalau dipernis, menurut saya unsur kayunya hilang. Jadi kalau dipegang tuh ya kayak apa ya? Kayak megang fiber apa gitu ya, mengkilap. Kalau eye catching mungkin iya, tapi si kayu sendiri kalau dikasih minyak tertentu, wah. Nah, saya kasih tahu ya nih. Termasuk koleksian saya juga. Ini koleksian saya. Kadang terima kasih juga tuh kemarin tuh sama Om yang di sana tuh. Saya baru upload video yang ebony gacoan saya tuh langsung dibawa sama si Om. Ya, terima kasih Om ya. Jangan sering-sering Om, koleksi saya habis. Ya, ini tas ini dulu saya dapatkan di acara milad dari golok tradisional ya. Ini saya bawa-bawa karena dulu saya motongnya tuh masih pakai untuk satu golok gini nih. Bentar, saya kasih lihat. Nah, seperti ini ya. Nih. Seperti ini ya.
Karena dulu saya masih tahun berapa itu masih bawa satu gitu. Kalau sekarang saya udah bawa tasnya yang banyak gitu ya. Jadi ada pisau juga, ada pisau ini, golok ini, dan asahan segala macam di situ. Kalau ini nggak bisa, cuma satu doang. Nah ini khusus yang koleksi saya, ininya busa. Jadi nggak terlalu ini. Saya buka dulu. Nah ini dia. Ini koleksian saya juga. Ini dari kayu stigi dan ini susah banget. Aduh, ini saya cuman punya berapa 10 cm gitu ya. Itu cuman bisa jadi dua. Sebenarnya tuh kebuangnya banyak karena banyak yang retak atau bolong atau segala macam kayu. Emang tidak ada yang sempurna. Nah, saya punya satu lagi kayu stigi masih saya simpan ya buat nanti saya bikin. Cuman buat satu lagi. Nah, ini merah ya. Merah bisa dilihat. Merah. Nah, ini tidak dipernis ya, boleh dilihat. Ini tidak dipernis. Saya tidak pernis karena saya suka banget unsur kayunya. Dipegang tuh, oh kita bagaikan menyatu dengan alam. Wow. Kalau saya ya, selain menyembelih saya juga harus bisa hobi yang benar-benar saya tuh menjiwai gitu. Jangan sekedar ini habis motong terus dilempar gitu ya, maksudnya taruh aja udah. Terus kita kesibukan yang lain. Nah, itu sebenarnya bukan hobi juga. Yang namanya hobi sekaligus mencintai, ya setiap hari dibuka atau dilihat gitu ya. Walaupun hanya misalkan 1 menit ya, 1 menit dilihat. Nah, ini saya buka dulu. Pasti penasaran, Bang, buka dong gitu ya. Nah, ini bentuknya adalah seperti herder. Ya, seperti header kalau orang bilang itu Bowie terbalik. Nah, tapi semi semi candung, ya. Bisa dilihat ini semi candung, ya. Tuh, semi candung 30 cm. Dan ini belum saya asah maksimal karena ini masih koleksian, masih ngeri juga. Nah, ini cara perawatannya sebenarnya mudah sekali. Ini emang diamplas halus. Nah, bagaimana cara mengeluarkan serat-seratnya, terus serat-seratnya juga supaya tidak kusam gitu ya, terus kinclong terus. Nah, saya ada pakai minyak ini ya, sih bukan promosi ya, maksudnya saya bukan promosi, ini ada Flake ya. Ini saya udah lama tinggal segini tuh. Ini namanya Flake, bisa dicari di mana saja nih, Flake. Natural Beauty, membersihkan, mengkilapkan, merawat mebel kayu. Ini wanginya sandalwood oil. Jadi wanginya itu cendana ya, sandalwood, cendana. Nah, ini aplikasinya sangat gampang sekali. Misalkan nih, biasanya saya begini ya, saya lipat lagi. Nah, ini tinggal dituangin di sini. Secukupnya aja, sedikit dulu. Coba kita lihat ya, ini kita olesin. Tuh ya, bentar. Megangnya susah ya, tinggal diolesin. Wow, keluar, lihat ya. Ini yang ini saya olesin, yang sebelah tidak saya olesin, tapi nanti paling seminggu sekali ya dirawat. Nih lihat, ini yang sebelah sini, ini yang sebelah sini. Tapi ini tidak mengkilap terus ya, ini karena baru dikasih minyak, tapi dia nyerap, dia tidak merusak kayu, dia hanya mengeluarkan seratnya nih. Cakep, lihat ya. Saya iniin dulu tuh. Oke, sebelahnya lagi, ini karena masih basah minyak, saya olesin lagi tuh. Ini perawatannya ya. Jadi waduh, golok Anda kinclong terus dah pokoknya dah. Saya bukan promosi, tapi banyak juga dari yang lain juga, tapi yang gampang ini ya, Flake ini murah. Kalau nggak salah cuman 15.000 apa 16.000 gitu. Ini tadi yang belum, ini saya kasih lagi. Tuh, wah ini mantep banget dah. Semuanya ya kita kasih. Semuanya kita kasih. Ini karena minyak, tapi nanti lama-lama itu ya, nyerap dia. Ya. Ini yang belum, ini yang sudah. Jadi saya tuh demen banget karena ini kayu stigi ini langka sekali ya. Sama kayak ebony. Ebony itu kalau dikirim ya harus pakai surat ya kalau banyak gitu ya, apa ini, karena itu kayu-kayu yang luar biasa juga ebony. Dan ini stigi juga jarang.
Stigi ini susah banget, sama Nagasari, gali asam juga susah. Dan itu gali asam itu apa sih, kayunya tuh gampang retak ya, karena keras gitu. Karena kalau nggak bisa ngolahnya itu pada retak-retak. Kalau ini tidak. Ebony, Nagasari itu tidak. Kalau gali asam itu biasanya suka retak-retak rambut. Nah ini sudah ya. Saya sini dulu ya, sampai sini dulu. Ini nggak usah dulu. Saya pinggirin dulu. Nah ini perawatannya begini, lihat ya perawatannya. Dan ini nanti akan hilang ya mengkilapnya, tapi warnanya akan keluar. Warnanya akan terus ini konsisten. Nah seperti ini. Ini waktu itu saya sekitar 2 mingguan 2 mingguan saya kasih ini ya. Ini masih begini ya, masih bagus lah, masih kinclong. Nah ini baliknya juga. Ini karena berminyak begini, kayak saya usap lagi, maksudnya tuh saya bersihin lagi dari minyaknya. Nanti lama-lama dia mengkilapnya hilang, karena ini bukan pernis. Sekali lagi, ini bukan pernis, ini hanya menongolkan warna dan membersihkan ya, mengkilapkan ya, mengkilapkan. Tuh, ini udah saya lap kering juga, saya lap kering. Nah, ini hasilnya begini ya. Tadi kan masih basah tuh, saya lap lagi kering. Nah, ini salah satu perawatan yang gampang. Dan sudah saya kasih tahu, saya buka. Kalau cara perawatan ini, bilah yang dari karbon itu bisa mengeluarkan patina. Nanti semuanya juga saya, kemarin tuh saya ngeluarin patina, akhirnya diambil orang koleksi saya. Jadi nanti patina ini akan hitam ya, hitam, tapi nggak hitam semua sih. Saya tuh pakai cuka waktu itu, ada di video-video sebelumnya, coba dicari cara membuat patina pada pisau atau golok ya. Ini hitam semua. Wah nggak ngaruh bang, nggak kinclong bang ya. Emangnya mau kinclong terus? Kan menghindari dari karat. Jadi ketika nanti dia sudah hitam, patinanya sudah timbul, itu insya Allah tidak berkarat lagi. Apakah mengurangi ketajaman? Tidak. Kita asah dulu dengan tajam, baru kita timbulkan patinanya dengan tadi cuka ya, atau asam. Itu hitam, nah itu tajamnya masih, tinggal di honing. Udah. Wah hitam banget, mantep. Pokoknya itu kayak apa sih namanya? Kayak lawas gitu loh, kayak barang lawas gitu ya. Itu biasanya barang lawas-lawas itu pakai asam ya. Jadi kayak keris gitu, kayak lama itu biasanya pakai asam ya. Biasanya gitu ya, saya kurang tahu juga, tapi biasanya itu buat menghitamkan biasanya pakai asam ya. Pakai asam. Nah, ini kalau misalkan caranya, "Bang, kok saya karatan, saya males Bang yang karbon." Ya udah, kasih patina aja. Timbulkan patinanya aja, beres. Anda nggak usah pusing-pusing. Terus kasih minyak nggak bang? Sebenarnya sih nggak usah dikasih minyak, bisa. Tapi kalau misalkan mau lebih aman lagi ya kasih minyak aja. Kayak minyak Singer gitu ya. Itu aman lah udah. Oke, saya masukin lagi. Nah ini cara perawatannya mudah sekali. Dengan ini ya, plaque ya. Tulisannya apa nih? Plaque G ya. Ini wanginya wangi cendana ya, wangi sandalwood. Di sini juga ada sandalwood, dan ini ada berapa variasi. Ada sandalwood, ada lemon kalau nggak salah. Anda bisa milih, tapi nggak wangi lama ya, nggak wangi lama. Jadi ada juga waktu itu cendana, kayu cendana yang tidak wangi, hati-hati. Jadi kalau ada yang menawarkan kayu cendana, itu kayu cendana biasanya itu nggak wangi ya, maksudnya nggak wangi. Kalau dibakar kayunya baru wangi, kayak model gaharu gitu ya. Jadi ada cendana tapi bang kok nggak wangi bang? Ya iya, ada juga, hati-hati yang diolesin ginian ya. Jadi kayu cendana yang nggak wangi diolesin ginian pas pengiriman. Ketika diginiin masih wangi cendana, tapi besoknya udah tidak wangi lagi. Dan saya ada koleksi juga nanti yang kayunya wangi nggak hilang-hilang, dan itu tidak pernah saya jual gitu dan belum pernah tayang di sini juga. Itu sampai sekarang kayunya masih wangi dan tidak. Saya pakai ginian, wanginya wangi rose, sandalwood, wangi cendana, tapi nanti hilang. Wangi yang ininya pasti hilang. Ini juga hilang. Dan yang kayu saya itu, yang satunya lagi yang wangi, itu tetap wangi. Wanginya balik lagi. Semua wangi. Dan itu nggak saya jual. Itu nanti saya akan upload juga. Ya, kalau subscribe-nya udah 30.000 kali ya. Ya itu spesial juga sih kayunya, itu nggak bakal saya jual.
Ini juga spesial, ini kayu stigi ya, stigi merah nih, merah nih ya. Ini buat dipajang juga oke. Ya, buat keturunan nanti cucu buat anak-anak gitu ya. Ini bisa karena kayunya kayu eksotik. Kayu bukan kayu murah. Kalau kayu murah beli golok yang 200.000, 300.000 udah ditaruh ya, udah pada karatan gitu ya. Kalau saya enggak. Saya alhamdulillah golok-golok saya itu kinclong semua karena setiap hari itu setelah pulang kerja gitu saya pasti ngelihat. Karena hobi. Terus saya honing, saya masukin lagi dan itu menghindarkan juga. Kalau saya lihat ada karat lagi langsung saya timbulkan patinanya. Jadi saya langsung timbulkan patinanya. Nah, ini cara yang paling termudah. Silakan komentar yang sudah pakai apakah namanya minyak oil oaks apa segala macamnya, minyak buat kayu, buat apa segala macam itu yang bisa menaikkan apa seratnya jadi lebih indah. Ini jadi lebih indah juga, lihat ya, karena ini minyak masih bertahan tapi warnanya tidak hancur ya, kayunya juga tidak hancur ya, kayunya tidak hancur tuh ya, masih mengkilap. Tapi ini nanti akan hilang, mengkilapnya akan hilang, dia akan ngeresep dan dia menjaga kayunya agar tidak kusam ya, agar tidak. Nah, ini belum dikasih, yang ini udah buat perbandingan aja. Sebelahnya lagi, cara termudah buat perawatan golok dan pisau atau apapun yang dari kayu. Misalkan Anda punya pajangan kayu, tapi yang jelas ini tidak dipernis ya, jangan dipernis. Kalau mau pakai ini jangan dipernis. Pajangan atau apa jam yang dari kayu atau segala macam itu bisa pakai ini. Nih ya, dan wangi cendana. Wanginya enak. Hati-hati ya. Hati-hati ketipu. Beli kayu cendana, golok kayu cendana diolesin ginian itu pasti wangi. Tapi besoknya udah nggak wangi lagi. Itu kejadian juga teman saya. Beli golok kayu cendana, diginiin nggak wangi. Tapi ada juga kayu cendana yang wangi nggak hilang-hilang. Ya itu mesti berhati-hatilah gitu ya. Dan itu harganya juga ya lumayan lah. Ya lumayan. Ada cendana itu nggak wangi kalau diginiin. Saya pernah megang kayunya juga punya teman saya itu nggak wangi. Jadi kalau dibakar baru tuh bau. Oh iya bau. Ya masa kalau mau dicium dibakar dulu, ya enggak juga lah gitu ya. Ya nanti akan saya upload juga kayu yang wanginya nggak habis-habis dari koleksian saya. Ini termasuk yang koleksian saya juga. Cara perawatannya mudah, gampang beli di apa sih namanya? Di supermarket ada Plague ya, namanya Plague. Jadi buat natural beauty, membersihkan, mengkilapkan, merawat mebel kayu ya tanpa dipernis, asal jangan dipernis. Oke, mungkin itu saja. Cara perawatannya gampang, silakan Anda aplikasikan kepada golok atau kayu-kayu kesayangan Anda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.